Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Nah, kali ini ada video dari Mr. Q yang komentarnya paling seru dan banyak ditunggu. Di video ini Mr. Q akan membicarakan masa transisi pemerintahan Presiden Jokowi ke pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Gibran. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita simak videonya bersama-sama. Mungkin ini menarik juga kalau kita bicara soal transisi pemerintahan. Ya, ini yang banyak dipertanyakan ya, orang, soal sinkronisasi. Ya, Nah, sinkronisasi itu kan bisa dilakukan pada beberapa level. Pertama itu kita bicara mengenai alokasi anggaran, mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Sebagian rencana Pak Prabowo kan mirip dengan Pak Jokowi, karena kan kecuali berbagai hal ya. Tagline-nya kan keberlanjutan. Gitu. Tetapi beberapa kan ada ide baru, gagasan baru, program baru yang mungkin paling terkenal adalah makan siang bergizi. Ya. Makan siang atau makan pagi atau makan di sekolah bergizi. Ya. Mungkin terminologinya makan di sekolah bergizi kali ya. Mungkin, nah, jadi mau makan pagi, mau makan siang, nggak jadi soal kan gitu. Jadi makan bergizi di sekolah, makan bergizi di sekolah. Ini usulan nama baru lagi nih, makan bergizi di sekolah. Nah itu kan membutuhkan biaya yang besar. Dan saya kira harus sudah dipersiapkan anggarannya. Harus dipersiapkan anggarannya. Apakah misalnya kemudian akan skala penuh? Yang tentu biaya sampai berapa? 450 triliun ya. Atau misalnya separohnya dulu. Ya. Katakanlah misalnya 200-an triliun misalnya begitu. Itu kan harus disiapkan anggarannya dari sekarang. Dan bendaharanya atau ibu rumah tangganya kan masih Ibu Sri Mulyani gitu. APBN yang akan dilaksanakan oleh Prabowo Gibran itu kan yang menyiapkan Pak Jokowi. Jadi Pak Prabowo ini betul-betul sangat terbantu kalau Pak Jokowi itu memfasilitasi dan proses-proses yang terjadi. Kita sudah lihat Pak Dasko dan kawan-kawan ketemu dengan Sri Mulyani. Saya melihat itu adalah sinkronisasi mungkin dari segi anggaran ya, terutama karena Kementerian Keuangan. Tetapi kan perlu sinkronisasi yang lain, misalnya program kerja pada kementerian-kementerian yang sudah ada. Gitu. Kita anggap kementerian ini ada dua macam. Pertama yang existing, yang kedua yang baru gitu. Ya, yang baru karena ada isu bahwa jumlah kementerian akan bertambah. Ya, saya menduga Kak Helmi nanti akan kementerian baru. Nanti belanjanya dua, belanja isu dan belanja situasi, belanja struktur, melihat apa saya itu udah biasa kok dari tiap kali reshuffle nama saya masuk. Iya. Udah biasa. Itu. Saya terlatih betul, tapi kita aminkan aja dulu gitu ya. Ada Wamen, saya udah dipanggil Pak Wamen. Waduh. Jadi akan ada menteri mungkin akan menampung program-program yang baru. Gitu. Dan itu membutuhkan sinkronisasi juga. Dan nggak gampang juga tuh ya. Nggak gampang juga. Nah, paling mudah adalah ketika nanti ya menterinya ini dilantik dari sekarang, jadi dia udah nyiapkan program-program yang ada sekarang ini dengan program-program yang dimaui oleh Pak Prabowo ke depan. Ya, saya kebayang dulu pernah ya kasus IKN aja, kan waktu ketua dan wakil ketua mundur karena katanya 11 bulan gaji tidak turun. Kan itu kan karena penyiapan anggaran kan, itu harus diusulkan dulu. Ini masalah nomenklatur anggaran. Dulu BPIP ya, Yudi Latif pun turun isunya itu. Karena udah badannya udah berdiri tapi anggarannya belum bisa, karena kan ini masalah walaupun kalau IKN soal gaji itu kan isu lama kan. Kalau yang baru ini saya melihatnya lebih kepada soal bagaimana maksud saya itu kan tidak perlu terjadi kok. Status tanahnya nggak jelas, harga nggak jelas. Nanti kita akan bahas ya. Jadi menurut saya nggak boleh kejadian dong. Jadi mumpung kan ini kan akan Pak Prabowo kan akan melanjutkan. Jadi kalau dia start di Oktober gitu, ya kemudian anggaran barunya kan Januari itu. Jadi mestinya harus kalau yang Desember ini kan anggaran lama kan? Yang penting tuh buat saya adalah kita itu sebetulnya harus mencoba mengoptimalkan keistimewaan atau privilege dari proses transisi tahun 2024 ini. Yang notabene memang tidak akan bisa terjadi pada tahun 2004 dan 2014. Karena waktu itu kan perubahannya dari satu partai politik ke partai politik yang lain yang notabene itu hubungannya itu tidak baik gitu loh. Garis miring oposisi. Ya, Bu Mega tidak cocok dengan Pak SBY tahun 2004. Tahun 2014 Pak SBY dengan Pak Jokowi nggak ada masalah, tetapi ada Bu Mega di situ, sehingga ya terjadi suatu episode yang putus dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan yang berikutnya. Nah kalau sekarang ini nggak ada episode putus, keberlanjutan. Jadi keberlanjutan gitu. Jadi menurut saya segala teknik, segala cara, segala perspektif
yang bisa dioptimalkan untuk memanfaatkan situasi yang khusus ini harus dilakukan gitu. Termasuk di dalamnya adalah tadi menteri-menteri dari partai politik yang sudah jelas-jelas tidak bersama dengan pemerintah, ya sudah diganti saja. Ngapain gitu loh? Daripada bikin repot, bikin kagok, tidak bisa dioptimalkan, ya tidak bisa dioptimalkan gitu loh. Ya, atau sebaliknya tadi, bahwa partai politik dan menteri-menteri yang sudah tahu dia bukan bagian dari pemerintahan dan sikapnya oposisi, ya tahu diri aja gitu loh, mundur aja. Beri kesempatan kepada pemerintahan yang akan datang. Beri kesempatan kepada pemerintahan yang Anda akan sudah ancang-ancang akan ada oposisi. Jadi Anda ini kan bagian dari pemerintahan, tapi jiwa Anda kan oposisi. Gimana sih? Betapa sulitnya. Iya. Jadi pekerjaannya pada pemerintahan yang sedang berlangsung, tetapi mentalitasnya mentalitas oposisi. Lebih jauh lagi menganggap presiden yang sekarang ini, ya apa ya, presiden yang nggak benar gitu loh. Lo bagaimana sih? Jadi menurut saya ada logika yang terputus di situ. Gitu. Jadi ini himbauan kita ya sebagai warga negara gitu ya, agar bagaimana supaya pemerintahan kita menjadi lebih baik dan lebih optimal dalam lebih serius juga dipersiapkan terutama transisi. Iya. Ini himbauan kepada dua pihak lah yang memang kontra dengan Pak Jokowi lalu kemudian akan oposisi. Ya lebih baik Anda inisiatif menarik, tapi sebetulnya kita menghimbau juga kepada Pak Jokowi, udah Pak resapel aja. Bapak baik banget sih. Padahal kan dekat. Walaupun pasti dia nggak berani klaim lah kita. Dibilang dekat itu nggak berani klaim kita, nggak berani kita. Itu kembali kepada penilaian masyarakat. Wah, kok dari dampingin Pak Jokowi ngomong lagi ya. Termasuk ada orang yang nyerobot. Kalau saya melihatnya itu sebagai sebuah momentum bagaimana antara riset ya, antara sesuatu yang dikerjakan secara metodologi ilmiah itu menemukan menemukan perwujudannya dalam dunia nyata dengan mata kepala sendiri. Bagaimana angka-angka ya, saya bilangnya angka-angka, lihat 75%, 80% kepuasan kepada Pak Jokowi itu saya lihat wujud nyatanya di ekspresi masyarakat, dalam keseharian masyarakat. Gitu. Nah itu suatu kelebihan dan suatu anugerah yang nggak semua orang ya bisa, nggak semua peneliti lah bisa mendapatkan kesempatan itu. Oh gini angka-angka itu ya ternyata dalam dunia nyata gitu. Asik juga, memang luar biasa. Dan sejak itu Kodari senyumnya lebar banget gitu. Tapi ya di situ kita bisa melihat bagaimana memang kuat sekali hubungan Pak Jokowi itu dengan masyarakat ya, frekuensinya sangat kuat. Kemudian bagaimana Pak Jokowi itu bisa mengkombinasikan antara teknokrasi dengan katakanlah popularitas, gitu. Itu dia bisa kombinasikan. Hemat saya ini dua hal yang tidak boleh terpisah sebetulnya kalau kita bicara pemimpin publik, pemimpin di era demokrasi. Suatu kebijakan publik kalau tidak didukung oleh masyarakat, tidak populer, itu susah jalan. Tapera, walaupun bagus bagaimana konsepnya, dan itu dijalankan di berbagai negara. Tapi ketika konsepnya kurang dijelaskan dengan baik, dukungannya kurang, akhirnya kan tertatih-tatih, bahkan bisa tumbang. Tetapi popularitas tanpa teknokrasi juga tidak bisa membuat kita menjadi negara yang maju, negara yang berhasil. Betul. Jadi menurut saya tantangan kepemimpinan di era demokrasi itu adalah bagaimana menemukan titik keseimbangan, titik temu antara teknokrasi dengan popularitas. Popularitas jangan diabaikan. Anda nggak mungkin bisa menjalankan pemerintahan dengan baik, dengan cepat, dengan optimal kalau nggak didukung oleh rakyat. Tapi dukungan rakyat kalau nggak ada teknokrasinya, ya Anda jalan di tempat, atau bahkan Anda akan mengalami suatu kemunduran tanpa Anda sadari. Gitu. Setuju. Kita isu sinkronisasi lagi-lagi saya pikir ini isu yang sangat penting. Iya. Saya pikir kalau ini jalan dengan mulus, Indonesia saya percaya akan menjadi lebih baik. Betul Pak Hilmi. Ini sesuatu yang kayaknya menurut saya belum cukup dieksplorasi. Ini isu utama nih. Isu utama dalam masa-masa transisi ini. Benar. Nah, makanya menarik ketika saya melihat ada Pak Dasko dan kawan-kawan ya ketemu dengan Bu Sri Mulyani. Menurut saya itu satu inisiatif yang sangat nyata, sangat konkret dan memang real dibutuhkan pada hari ini gitu loh. Kan ibarat begini, kita mau dari satu kepemimpinan di perusahaan ke kepemimpinan berikutnya, kan harus tahu isi perutnya kan begitu kan, dan bagaimana adaptasi terhadap rencana-rencana yang akan datang. Nah pada sisi yang lain saya melihat sebetulnya Pak Jokowi juga sebetulnya ini dengar-dengar nih ya,
katanya ya, bahwa sebetulnya sudah disiapkan juga dari Pak Jokowi, bukan hanya misalnya dengan Pak Prabowo itu duduk di sebelahnya Pak Jokowi, bukan hanya dengan Pak Jokowi meminta Pak Prabowo ketemu dengan berbagai tokoh, baik dalam negeri dan terutama luar negeri, gitu ya, tampil di forum-forum yang strategis untuk Indonesia. Tetapi hemat saya juga harusnya di dalam pemerintahan atau kabinet itu sendiri juga ada ikhtiar juga untuk menyiapkan semacam katakanlah tim transisi gitu. Betul. Dan mungkin ini tunggu tanggal mainnya ya. Mudah-mudahan benar bahwa nanti akan ada upaya sinkronisasi dari, jadi ada tim dari Pak Prabowo katakanlah begitu, tapi ada juga tim dari Pak Jokowi gitu yang ketemu yang ketemu gitu. Jadi sebetulnya itu kan 2014 pernah ada idenya juga tim transisi dari Pak Jokowi kan sudah dibentuk pada waktu itu, tetapi suatu sinkronisasi atau komunikasi yang intens dengan timnya Pak Jokowi dengan timnya Pak SBY waktu itu kan nggak terjadi karena ada hambatan-hambatan politis dan hambatan-hambatan psikologis pada waktu itu antara Pak SBY dengan Ibu Mega. Nah tentu kita berharap bahwa wacana, gagasan, kemudian konstruksi mengenai sinkronisasi ini akan lebih mengemuka lagi ke depan gitu. Tapi kita belum bisa bicara banyak karena memang ini semua tergantung secara teknis kepada pembicaraan atau perencanaan dari Pak Prabowo ya, Pak Dasko, kemudian Pak Jokowi, dan mungkin ada tim atau orang yang nanti yang akan ditunjuk gitu loh. Saya nggak usah sebut nama ya orangnya ya. Nggak salah. Ya. Saya juga bisa nembak lah. Dan penonton kita cerdas banget. Iya. Tapi ini ya, jadi semoga banget kita sebagai warga negara bahwa pemimpin kita atau orang yang pernah memimpin ini hubungan